Oke teman-teman, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan saya di Catatan Alfianus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel saya sampai saat ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemarin saya baru take konten tentang pernikahan hampa dari sebuah cerita karya Putut ya. Dan itu banyak respon baik dari teman-teman, walaupun tidak di kolom komentar ya. Mereka bisa japri saya, bisa DM saya. Mereka sampaikan bahwa itu real dengan kehidupan mereka, walaupun kisah itu sebenarnya kisah fiksi, tapi punya makna di baliknya. Dan pada kesempatan ini saya coba membawakan sebuah tulisan dari dosen yang juga seorang pater yang juga seorang dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ladalaro, yang dulu juga adalah pembimbing skripsi saya. Dan saya akan bacakan itu dari bukunya yang berjudul Monologion, Ketika Kata Bertingkah, Pater Freddy Sebo, dengan kata pengantarnya oleh temannya Pater John Orong. Dan kepada teman-teman saya akan bacakan sebuah tulisannya yang berjudul Pemerkosaan, bentuk persetubuhan paling liar, dilakukan juga oleh orang yang paling liar. Seekor lebah mungil terperangkap dalam sebuah botol bening. Dari luar, ia tampak sedang menari-nari penuh gairah, meliuk dari satu sisi ke sisi yang lain, dari dasar ke puncak. Namun dari dalam, ia sebenarnya sedang bergulat resah dengan nasibnya yang malang. Sesungguhnya tak ada tarian gembira penuh erotis di dalam botol itu. Tak ada liukan gairah yang menyentuh dinding-dinding botol itu. Yang ada cuma nafas ngap-ngap bercampur harapan supaya bisa keluar dari dalam botol, tapi selalu gagal. Pelan tapi pasti, sang lebah pun lunglai lalu mati karena kehabisan nafas. Daya erotisme dalam diri manusia bisa kita gambarkan dengan lebah terperangkap dalam botol. Lebah terperangkap dalam tanda kutip. Sejatinya erotisme adalah sebuah elan vital yang berwajah ganda. Di satu sisi, ia adalah sejenis semangat yang atraktif dan aktif menggelora, sehingga menggoda bagi siapa saja yang menikmatinya, dan bisa fatal akibatnya jika salah mengekspresikannya. Di sisi lain, ia adalah sesuatu yang acap kali dilihat sebelah mata, sebagai hal yang memuakan atau menjijikan bagi kaum yang merasa diri saleh. Erotisme selalu mengandung sekaligus mengundang daya tarik antara ekspresi yang meluap-luap dan rasa takjub yang membelalak. Makanya erotisme seharusnya tidak boleh dibatasi artinya hanya sebagai gerakan penuh hasrat libidal seksual semata. Antara erotisme dan pemerkosaan sebenarnya ada keterkaitan yang perlu kita jejaki. Kita adalah botol bening, dan erotisme yang melonjak-lonjak dalam diri kita adalah lebahnya. Di satu sisi, sang lebah erotisme itu hadir untuk menyajikan kepada kita sebuah hasrat yang arhaik, yang selalu bergelora dalam diri, yang membebaskan kita dari rasa sepi. Di sisi lain, erotisme yang diekspresikan secara keliru seperti pemerkosaan sama halnya dengan nasib lebah dalam botol. Tidak ada liukan gairah sukacita, yang ada hanyalah kehampaan. Erotisme itu luhur, atau dalam bahasa Heidegger, erotisme adalah passio essendi,
kegairahan hidup, tetapi menjadi kotor ketika berbaur dengan agresivitas libidal yang buas dan keterlaluan. Pemerkosaan adalah nama lain dari erotisme liar. Pernah kita membaca berita pemerkosaan dalam surat kabar? Nyaris tak pernah kita jumpa kejujuran dan keberanian pers, dalam tanda kutip untuk menulis nama asli dari si korban. Paling-paling nama mereka dianalogikan dengan mawar atau melati atau apa saja yang ekuivalen dengan keindahan. Bisa jadi ini adalah bagian dari kode etik jurnalistik yang mesti dipatuhi. Pertanyaan, mengapa melati atau mawar yang adalah sejenis tumbuhan indah seringkali dijadikan sebagai nama samaran untuk si korban? Mengapa surat kabar tidak berani menamai pelaku dengan bunga bangkai yang bau busuk, meskipun batang dan kelopaknya kelihatan indah menawan? Ternyata dominasi patriarkat bisa membuat kita gampang memberi cap jalang pada perempuan, padahal lelaki jalang jumlahnya tidak sedikit. Lihat saja, ada guru yang menggagahi muridnya dengan dalil tes keperawanan. Ada bapak kandung yang makan anaknya sendiri. Ada sendiri anak angkat atau anak tetangga yang kebetulan roknya tersingkap waktu tidur, atau dipaksakan karena kesepian akibat ditinggal istri atau tidak puas dengan istri sendiri. Malah ada yang lebih heboh lagi. Ada bapak dan anak yang ramai-ramai makan bersama atau santapan. Lelaki si bunga bangkai selalu pandai memakai segala cara agar korban bisa takluk. Mulai dari cara yang kampungan seperti menawarkan gula-gula atau uang 1.000 rupiah, sampai dengan cara yang kelihatan luhur seperti membiayai pendidikan. Apa yang terjadi setelah nafsu diluapkan? Korban malah ditakut-takuti kalau saja berani membongkar kebejatan si pelaku. Ada semacam situasi punctum dolens yang dialami korban. Menolak berarti siap berhadapan dengan akibat yang lebih buruk. Menerima pun sama buruknya. Apakah lelaki bejat ini tidak bisa kita sebut jalang atau liar sebagaimana kita menyebutnya untuk perempuan? Harga dirinya digadaikan demi semenit kepuasan. Apakah itu tidak bisa dibilang sebagai lelaki murahan? Erotisme yang error adalah sebuah bentuk pembajakan terhadap moral. Seekor kuda tidak perlu diberi pengetahuan moral bagaimana cara menyeruduk lawan jenis secara santun. Yang dibutuhkan kuda adalah latihan supaya bagaimana menjadi jinak. Manusia butuh pengetahuan moral supaya naluri-naluri liar dalam diri sekurang-kurangnya bisa diolah menjadi sebuah peradaban. Dengan ini bisa kita katakan bahwa beradab berarti bermoral. Barangkali benar kata Sartre bahwa orang yang menyembunyikan diri di belakang hawa nafsu yang berlebihan adalah orang yang tidak jujur. Keruntuhan manusia bisa berawal dari hal yang sepele, yaitu ketidakmampuan untuk mengatur hawa nafsunya secara baik. Semua keinginan yang berlebihan harus dikendalikan oleh akal.
Dan di hadapan keinginan yang berlebihan, orang mesti memiliki keberanian roh untuk bersikap secara benar. Demikian petuah Iris Murdoch. Sudah banyak lelaki yang tinggal di penjara karena keterlaluan nafsu. Makanya setiap kali kita melakukan tindakan yang buruk, bayangkan bahwa malapetaka sedang siap mencengkram kita. Inilah yang disebut Hans Jonas sebagai heuristика ketakutan. Sesungguhnya birahi itu pertama-tama terletak bukan pada selangkangan, tetapi pada kelopak mata. Pemerkosa selalu tak tahan birahi ketika melihat mangsanya dalam keadaan yang menggairahkan, entah rok tersingkap saat tidur, atau entah suasana di sekitarnya aman sentosa sehingga bisa membekap korban. Apa yang dilihatnya sangat cepat merasuk ke dalam sebongkah daging yang disebut otak. Lalu dengan cepat pula turun dan menyusup ke daerah selangkangan. Birahi seorang pemerkosa itu seumpama magma yang panas, meletup-letup dan ingin segera dimuntahkan, meskipun dengan cara yang paling liar. Pemerkosaan adalah bentuk persetubuhan paling liar yang terkadang dramatik. Dalam persetubuhan liar itu, lelaki akan tampak buas dan ganas karena desakan nafsu libidal yang kuat untuk segera dibongkar. Dalam persetubuhan liar ini juga, pelaku hanya terbuai pada yang tampak di depan matanya, tanpa pernah mau mempedulikan teriakan korban. Si pemerkosa jarang tampil dengan wajah yang sopan, halus dan beradab. Ia malah hadir dengan penuh beringas. Ia mencengkram batang leher lawannya dengan kuku-kuku tajam, lalu membanting dengan hentakan keras. Setelah puas, ia pergi sambil mengumbar tawa karena hasrat selangkangannya sudah tercurah tuntas. Si korban di satu sisi adalah seorang yang soliter, dan di sisi lain seorang yang solider. Ia menjadi seorang yang tersisih dari teman-teman dan lingkungannya. Bahkan ia mengasingkan dirinya dari keramaian karena malu. Ia soliter tapi serentak hadir dalam solider, memberi diri dalam keterpaksaan ketika berhadapan dengan sebuah kekuatan yang melebihi kekuatannya sendiri. Agama selalu diparalelkan dengan yang kudus suci. Makanya mesti dirayakan dengan dan diritualkan dalam sujud tunduk yang sadu. Meski kecil kemungkinan untuk mengamalkannya, sedangkan seks dengan yang najis aib atau setidaknya tabu, maka identik dengan rasa yang menjijikan. Kesimpulan pun bisa ditarik, sekurang-kurangnya bukan mutlak. Agama selalu asik untuk dibicarakan dan ritualnya harus dirayakan, tapi malas diamalkan. Sebaliknya seks, tabu dan jijik untuk diperbincangkan, tapi rajin untuk diamalkan oleh mereka yang membicarakannya. Kita suka bicara tentang kenajisan, dan jarang sekali kita sadar bahwa kenajisan hanya datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Pemerkosaan atau pelecehan genital terhadap perempuan adalah cara dan serentak yang juga simbol kuasa yang mengindikasikan adanya kepincangan relasi antara pelaku dan korban. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa pemerkosaan sejatinya tidak hanya semata-mata sebagai pelampiasan dan pemenuhan nafsu libidal selangkangan semata,
melainkan juga melibatkan sebuah kehendak penundukan dalam diri pelaku. Pemerkosaan adalah salah satu bentuk penodaan terhadap kesucian tubuh. Untuk itu, ada dua pertanyaan yang muncul di sini. Apa itu tubuh sehingga orang mesti hati-hati dan bahkan berlaku tertib terhadapnya? Siapa sebetulnya yang mempunyai hak untuk menertibkan dan berkuasa atas tubuh kita sendiri? Itu teman-teman, sebuah tulisan yang sebelumnya saya minta maaf kalau saya terlalu terbata-bata membacanya, dan mungkin pengucapan saya tidak jelas, dan mungkin terlalu cepat, atau diganggu oleh suasana sekitar yang ribut. Karena memang saat konten ini di pondok, sekali lagi di Pondok Baca Matalasa, di pinggir jalan, memang jalur negara, jalur Buah Bae Soa, jalan juga menuju ke Bandara Soa Trolelo. Dan saya minta maaf kalau teman-teman merasa terganggu. Tetapi tulisan yang saya baca ini memang benar-benar aktual sekali dengan itu terjadi di hari-hari kita selama ini, baik yang sudah lalu maupun sampai saat ini, dan mungkin bisa dan akan terus berlangsung di hari-hari selanjutnya tanpa kita sadari. Dari sini saya belajar bahwa kita tidak perlu menasihati orang lain untuk selalu berhati-hati, tetapi kembali ke pribadi masing-masing untuk selalu berjaga-jaga dan harus bisa mawas diri, harus bisa kontrol dan kendalikan diri sendiri, dan kita tidak perlu menyalahkan orang lain bahwa pemerkosaan itu terjadi karena orang lain, tetapi hal itu datang dari diri sendiri. Dan kita melihat, saya mengajak kita ya untuk kembali melihat ke belakang, mungkin hal-hal itu pernah terjadi pada diri kita masing-masing, atau pada keluarga kita, atau sahabat, atau kenalan kita. Dan memang pada akhirnya saya tidak bisa katakan bahwa kita harus menerima itu, tetapi saya sendiri harus belajar dari hal-hal semacam itu. Saya harus kembali belajar, berbenah diri agar kesalahan itu bukan kesalahan, agar saya sendiri bisa mengontrol kembali diri saya terhadap dalam diri kita terdapat nafsu. Dalam diri kita terdapat nafsu secara lahiriah, itu sudah ada dalam diri kita, dan itu tumbuh oleh kesadaran kita akan realitas, akan sesuatu yang terjadi di depan kita. Tetapi hal itu tidak akan terjadi jika kita bisa mengontrolnya dengan baik. Oke, baik teman-teman, itu saja dari saya. Pada akhirnya terima kasih. Jangan lupa terus support channel saya ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan tetap sehat untuk kalian semua, dan kita tetap saling mengingatkan untuk selalu berhati-hati dengan keadaan di sekitar. Dan jangan lupa kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di kesempatan yang lebih aduhai. Oh ya, sebelum saya lupa, terima kasih kepada Pater Freddy Sevo yang juga dulu adalah dosen pembimbing skripsi saya di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ladalaro. Terima kasih Pater untuk bukunya Monologion. Saya belum dapatkan buku Pater yang lain. Ini Elosa sudah pernah ada tapi dipinjam dan akhirnya tidak dikembalikan. Saya masih menunggu Luka dan juga karya-karya Pater yang lainnya. Dan juga sudah di saya arkeologi kebisuan. Saya menunggu karya-karya Pater yang lain. Tetap sehat untuk Pater, terus berkarya. Semoga terus menjadi bapak bagi teman-teman frater. Semoga jadi bapak yang baik untuk para umat, gembalaannya untuk kami semua. Dan untuk Pater, tetap sehat dan semoga selalu dilindungi. Dan saya berharap sesekali bisa singgah di Buah Bae. Kalaupun lewat pulang Manggarai, ya kasih kabar lah. Terima kasih Pater.
untuk karyanya memang banyak sekali yang menyentuh, dan Pater banyak hal yang sudah berikan kepada saya baik saat kuliah dan juga masa-masa pengerjaan skripsi saya. Pater juga yang menolong saya waktu itu. Terima kasih Pater, sehat selalu, Tuhan memberkati.